Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Hamim di pembelajaran matematik tema 1 ya. Kita melanjutkan hari ini pembelajaran kedua. Oke, sebelum belajar marilah kita baca suratul Fatihah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Fatihah. Ya anak-anak, pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran 2. Kita baca tujuan pembelajaran 2. Pertama, siswa dapat mengidentifikasi dan membuat informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji dan tunas. 2. Siswa dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman. 3. Siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat. Ada permainan lompat dan kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. 2. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. 3. Permainan lompat bambu. 4. Pentingnya bekerja sama. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Semakin besar tumbuhan berkembang biak dengan biji, dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Oke, perhatikan ya gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Ada berapa bagian? Oke, ada 3. Yang pertama apa? Ada embrio ya, calon tumbuhan baru yang warna kuning. Oke, selanjutnya ada kotiledon. Ya, kotiledon sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Orange yang dalam. Selanjutnya yang ada bagian luar yaitu selimut biji. Fungsinya apa? Untuk melindungi biji. Ketiga, embrio, kotiledon dan selimut biji. Daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagian daur berikut dengan gambar yang sesuai. Yang pertama apa? Oke, biji. Yang B. Selanjutnya yang B. B itu kecambah ya. Selanjutnya E. Ya, setelah menjadi kecambah dia akan tumbuh. Selanjutnya yang C. C itu akan berbunga tanaman semangkanya. Selanjutnya yang terakhir yang A, tanaman semangka berbuah. Di proses yang pertama biji, lalu kecambah, selanjutnya tumbuh, selanjutnya berbunga. Setelah berbunga akan berbuah. Yang pertama biji. Ternyata biji semangka yang sudah terpisah dari dagingnya akan menjadi benih semangka. Biji semangka ini memiliki cangkang keras serta memiliki fungsi dinding sel pada tumbuhan yang akan membantu proses pertumbuhan sehingga akan susah tumbuh jika langsung ditanam di dalam tanah. Nah, biasanya biji semangka ini direndam terlebih dahulu di air hangat dengan suhu berkisar 40 derajat untuk merangsang pertumbuhannya bahkan sampai keluar tunas pertama. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan merobek sedikit kerangkang biji semangka supaya dengan bisa keluar lebih mudah. Namun cara ini tidak efektif karena membutuhkan waktu yang lama. Ini kemudian ditanam di polybag atau bisa menanamkannya langsung di dalam tanah. Dengan cara meliburkan di tengah tanah kira-kira kedalaman 5 cm dan taburkan benih basah. Yang kedua yaitu setelah benih ditanam, pada proses selanjutnya adalah benih akan tumbuh menjadi tunas kecil dan mulai terlihat di permukaan tanah. Pada fase ini bagi para petani perlu menyiapkan kayu sebagai media merambat semangka karena batang semangka akan mulai tumbuh. Yang ketiga, bunga semangka. Itu akan berbunga, setelah tumbuh akan berbunga. Fase selanjutnya adalah ketika semangka sudah merambat, maka dalam beberapa waktu kemudian akan mulai muncul bunga dengan bagian-bagian bunganya. Semangka unik karena memiliki 2 kelamin.
dalam satu bunga, yaitu jantan dan betina sekaligus atau biasa disebut bunga jambu. Bunga semangka cukup besar dengan warnanya kuning mencolok. Kemudian bunga semangka lambat laun akan menjadi buah semangka. Ya, anak-anak yang awalnya buah semangka itu hanya sebesar bola bekel saja, namun ketika sudah mulai berkembang semangka bisa mencapai ukuran sebesar bola basket atau bola voli. Karena batangnya merambat, maka buah semangkanya akan tumbuh di atas tanah. Pada saat ini peran biologi dalam pertanian perlu diperhatikan atau tidak, karena jika terlalu banyak air bisa membuat semangkanya menjadi rusak dan membusuk. Oke, petani juga perlu memperhatikan tingkat keasaman tanah atau bisa menetralkan pH, bisa menggunakan teknik pengaburan. Ya, pengaburan ini caranya dengan menaburkan kapur yang mengandung kalsium dan magnesium. Kemudian bila perlu, para petani juga bisa menambahkan pupuk, ya. Pupuk yang digunakan sebaiknya yang berupa pupuk organik dari limbah tumbuhan ataupun kotoran hewan, sapi, ya, karena akan mempengaruhi kualitas semangka itu sendiri. Tunas. Apa itu tunas? Ya, tunas itu adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ya, ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Contohnya tanaman cocor bebek, ya. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang, ada cocor bebek, ada tebu, ada bambu, ya. Jadi tunas itu ada anakan kecil, ya, yang ada masih kecil, tumbuhnya masih kecil, ya, di sekitar induknya, ya. Biasanya ada di pisang, tebu, bambu ataupun cocor bebek di daun, ya. Tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan yang baru di sekitar induknya. Cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Ada ya, cocor bebek itu tunas daun, sama-sama tunas, ya. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan. Batang pohon bambu manfaatnya banyak. Salah satunya adalah digunakan untuk bermain, ya. Salah satunya manfaatnya digunakan untuk bermain. Cara bermainnya, pertama, seorang pemain akan bertugas melompat, lalu 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Selanjutnya, setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan, ya, nggak boleh sendiri-sendiri, ya, harus bersamaan. Ya, selanjutnya, dan buka dan tutup, ya, secara bergantian, ya. Gantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan, ya. Yang terakhir, pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu. Kejepit bambu yang, ya, itu yang tertutup berarti nanti kejepit. Kalau yang terbuka sampean melompat, ya. Pentingnya bekerja sama, ya, dalam permainan lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu, ya. Tangan pemegang bambu bisa juga terjepit jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain juga akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Nah, itu adalah pentingnya bekerja sama saat permainan, ya. Saat bermain lompat bambu, ya, nah, bisa dicoba di rumah, ya. Permainan lompat bambu. Selanjutnya, oke, di situ tadi. Pertanyaan di berikut ini dengan benar.
Nomor 1, apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Iya, pasti ya. Yang kedua, bagaimana cara kamu bekerja sama? Caranya gimana? Ya, anak kerjasama yang baik antara misalnya pemegang bambu agar gerakan harmonis dan tidak membahayakan pemain yang sedang melompat. Yang ketiga, apakah cara yang membuat kamu berhasil melompat bambu? Iya, banyak cara. Gimana? Banyak berlatih, kompak, ya, dan konsentrasi. Apakah yang membuat tidak berhasil? Kebalikannya, dalam bermain lompat bambu, dia tidak berlatih, tidak kompak, atau tidak konsentrasi. Oke, selanjutnya ada latihan suara. Ada 3 tadi, apa saja ya. Yang nomor 2, ada perkembangbiakan tumbuhan secara tunas. Apa arti tunas? Tunas artinya apa ya? Anakan apa gitu ya. Dan contohnya. Nomor 3, bagaimana cara bermain permainan lompat bambu? Gimana ya caranya? Boleh menggunakan bahasa kalian sendiri atau ya. Yang keempat, apa manfaat jika bekerja sama ya? Manfaatnya kalau kita itu selalu bekerja sama. Dengan cara menulis nama lengkap dan kelas pada kolom komentar di YouTube ya, karena untuk memastikan bahwa kalian itu benar-benar belajar hari ini dengan menyimak video dari awal sampai habis. Oke, semoga bermanfaat anak-anak. Oke, cukup sekian dari Pak Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.